warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhariza Awalia Sifa dengan NIM 0704201029 dari kelas Biologi 2 akan menjelaskan materi mikrobiologi mengenai perbedaan isolasi dan inokulasi mikroorganisme. Isolasi mikroorganisme. Teknik isolasi mikroorganisme adalah suatu usaha untuk menumbuhkan mikroba di luar dari lingkungan alamiahnya. Pemisahan mikroorganisme dari lingkungannya ini bertujuan untuk memperoleh biakan bakteri yang sudah tidak bercampur lagi dengan bakteri lainnya, dan ini disebut dengan biakan murni. Di alam, populasi mikroorganisme tidak terpisah sendiri menurut jenisnya, tetapi terdiri dari campuran berbagai macam sel. Dalam laboratorium, populasi bakteri ini dapat diisolasi dari ekosistem tanah, air, maupun udara. Selain itu, isolasi mikroorganisme pun dapat dilakukan dari berbagai sampel bahan atau jaringan tubuh menjadi kultur murni yang terdiri dari satu jenis yang dapat dipelajari morfologi, sifat, dan kemampuannya. Mikroorganisme dapat diperoleh dari lingkungan air, tanah, udara, substrat yang berupa bahan pangan, tanaman, dan hewan. Jenis mikroorganismenya dapat berupa bakteri, kamir, kapang, dan lain sebagainya. Populasi mikroba di lingkungan sangat beraneka ragam, sehingga dalam mengisolasi diperlukan beberapa tahap penanaman sehingga berhasil diperoleh koloni tunggal. Pengambilan sampel atau sampling untuk isolasi mikroorganisme perlu dilakukan dengan teknik yang dapat meminimaliskan kontaminasi dari mikroorganisme sekitarnya. Setelah sampling, sampel yang telah diambil kemudian disuspensikan dalam aquade steril atau air fisiologis. Tujuan dari teknik ini pada prinsipnya dari substratnya ke dalam air sehingga lebih mudah penanganannya pada tahap selanjutnya. Selanjutnya yaitu inokulasi mikroorganisme. Inokulasi mikroba adalah kegiatan untuk menumbuhkan, meremajakan mikroba, dan mendapatkan populasi mikroba yang murni. Inokulasi adalah pekerjaan memindahkan bakteri dari medium yang lama ke medium yang baru dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Media untuk membiakkan bakteri haruslah steril sebelum digunakan. Pencemaran terutama berasal dari udara yang mengandung banyak mikroorganisme. Pemindahan biakan mikroba yang dibiakkan harus sangat hati-hati dan mematuhi prosedur laboratorium agar tidak terjadi kontaminasi. Oleh karena itu, diperlukan teknik-teknik dalam pembiakan mikroorganisme yang disebut dengan teknik inokulasi biakan. Teknik penanaman atau inokulasi, teknik ini merupakan lanjutan dari pengenceran bertingkat, pengambilan suspensi yang dapat diambil dari pengenceran mana saja, tapi biasanya untuk tujuan isolasi atau mendapatkan koloni tunggal yang diambil dari beberapa pengenceran terakhir. Selanjutnya ada beberapa teknik dalam inokulasi, yaitu yang pertama metode gores atau stick plate, yang kedua metode tebar atau split plate, dan yang ketiga metode tuang atau pour plate. Pada metode gores atau stick plate, di mana teknik ini lebih menguntungkan jika ditinjau dari sudut ekonomi dan waktu, tetapi memerlukan keterampilan-keterampilan yang diperoleh dengan latihan. Penggoresan yang sempurna akan menghasilkan koloni yang terpisah.
Inokulum digoreskan di permukaan media agar nutrien dalam cawan Petri dengan jarum pindah atau loop inokulasi. Di antara garis-garis goresan akan terdapat sel-sel yang cukup terpisah sehingga dapat tumbuh menjadi koloni. Cara penggoresan dilakukan pada medium pembiakan padat bentuk lempeng. Bila dilakukan dengan baik, teknik inilah yang paling praktis. Dalam pengerjaannya, terkadang berbeda pada masing-masing laboratorium, tetapi tujuannya sama, yaitu untuk membuat goresan sebanyak mungkin pada lempeng medium pembiakan. Yang kedua yaitu metode tebar atau spread plate, di mana setetes inokulum diletakkan dalam sebuah medium agar nutrien dalam petri dish dan dengan menggunakan batang kaca yang bengkok dan steril. Inokulasi itu disebarkan dalam medium batang yang sama dapat menginokulasikan pinggan kedua untuk dapat menjamin penyebaran bakteri yang merata dengan baik. Pada beberapa pinggan akan muncul koloni-koloni yang terpisah-pisah. Metode tebar ini merupakan teknik menanam dengan menyebarkan suspensi bakteri di permukaan agar diperoleh kultur murni. Yang ketiga yaitu metode tuang atau pour plate, di mana isolasi menggunakan media cair dengan cara pengenceran. Dasar melakukan pengenceran adalah penurunan jumlah mikroorganisme sehingga pada suatu saat hanya ditemukan satu sel dalam tabung. Pada teknik pour plate atau agar tuang, teknik ini memerlukan agar yang belum padat, sekitar lebih dari 45 derajat Celcius, untuk dituang bersama suspensi bakteri ke dalam cawan Petri, lalu kemudian dihomogenkan dan dibiarkan memadat. Hal ini akan menyebarkan sel-sel bakteri, tidak hanya pada permukaan agar saja, melainkan sel terendam agar di dalam agar, sehingga terdapat sel yang tumbuh di permukaan agar yang kaya dengan oksigen, dan ada yang tumbuh di dalam agar yang tidak begitu banyak mengandung oksigen. Yang keempat yaitu metode tusuk. Metode tusuk bisa dilakukan dengan media agar tegak menggunakan jarum OC lurus yang kemudian ditusukkan ke bagian tengah media atau tabung. Agar tegak dapat digunakan untuk menstimulir pertumbuhan mikroba pada keadaan kekurangan oksigen atau anaerobik. Pada contoh, diberikan bakteri Serratia marcescens dan Staphylococcus aureus. Dapat terlihat jelas mikroba pada bagian tengah tabung yang ditusuk, apalagi pada Serratia marcescens yang berwarna merah terang. Dalam melakukan inokulasi ini perlu diperhatikan faktor-faktor yang dapat membuatnya gagal, misalnya sterilisasi yang kurang optimal sehingga menyebabkan kontaminasi dengan mikroorganisme lain, kesalahan penimbangan bahan media, penambahan aqueous yang bisa menyebabkan sel mikroba mengalami tekanan osmotik, media agar yang kurang mendidih sehingga media tidak bisa memadat, jarum OC yang tidak didinginkan terlebih dahulu bisa menyebabkan sel mikroorganisme mati. Kapas lemak yang tidak tertutup rapat, lupa memindahkan mikroorganisme dalam waktu 10 hingga 14 hari sehingga media mengering, dan berbagai kesalahan lainnya. Dalam menekan atau menggores media juga harus hati-hati. Media yang rusak karena ditekan terlalu keras sebenarnya tidak akan mempengaruhi mikroorganisme, hanya saja akan mempengaruhi estetika dan tampilan dari media yang kita inokulasikan tersebut. Untuk mengambil mikroorganisme dari biakan induk, cukup dicuplik sedikit saja pada permukaannya, karena mikroorganisme muda tumbuh di permukaan. Jika yang diinokulasikan adalah bakteri, maka prosesnya akan cukup mudah karena bakteri mudah tumbuh dan hanya perlu menyentuhnya sedikit untuk mendapatkannya. Akan tetapi, untuk fungi perlu sedikit kekuatan atau sedikit ditekan untuk mengambilnya karena fungi memiliki hifa yang bisa menempelkan dengan kuat pada media.
Sekianlah materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.